Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat ya. Amin. Untuk pertemuan kali ini atau untuk penjelasan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita ingat kembali pada proses perumusan dan penetapan dasar negara, mulai dari sidang pertama PPU PKI hingga proses penetapannya yaitu melalui sidang PPKI 18 Agustus 1945. Meski terdapat perbedaan pendapat, namun para pendiri negara tetap memiliki semangat dan komitmen kebangsaan untuk membuat satu keputusan mufakat. Semua itu demi terwujudnya kedaulatan negara Republik Indonesia, ya. Dalam pembahasan kali ini, kita memiliki 4 pembahasan pokok. Yang pertama, pengertian semangat dan komitmen. Yang kedua, bentuk semangat. Yang ketiga, bentuk komitmen. Yang keempat, nilai keteladanan atau implementasi. Oke. Yang pertama itu pengertian semangat dan komitmen, ya. Semangat itu memiliki arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Nah, jadi para pendiri negara itu menunjukkan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu dari perubahan negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kemudian, selain semangat, kita juga harus mempunyai komitmen. Ya, apa itu komitmen? Komitmen itu adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah komitmen. Selain itu, komitmen bisa kita pahami juga sebagai suatu perjanjian, janji atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Di situ bukan sekedar janji saja, tetapi ada suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukannya. Kemudian, komitmen juga itu seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa itu adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Jadi, para pendiri negara telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka memiliki komitmen kebangsaan dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara, ya. Nah, itulah pengertian tentang semangat dan juga komitmen, ya, Nak. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk wujud semangat dan komitmen. Nah, yang dimiliki oleh para pendiri negara itu dalam perumusan dan penetapan dasar negara, kita mulai terlebih dahulu dari bentuk semangatnya, ya. Di sini bentuk-bentuk semangat itu ada 2, yaitu nasionalisme dan juga patriotisme, ya. Semangat pendiri negara dapat kita sebut semangat kebangsaan. Nah, semangatnya itu meliput semangat nasionalisme dan semangat patriotisme. Kemudian yang di dalamnya terdapat semangat 45, ya. Mari kita ketahui satu persatu, ya. Semangat nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. Ya. Jadi, selain itu, semangat nasionalisme juga merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme berasal dari kata nasional dan juga isme, yaitu paham
kebangsaan yang mengandung makna, kesadaran, dan semangat cinta tanah air. Memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa itu merupakan bentuk dari nasionalisme juga, ya. Kemudian di sini bisa kita lihat nasionalisme itu juga dapat dipahami dalam dua arti, ya. Jadi nasionalisme dapat diartikan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah nasionalisme dalam arti sempit atau negatif, ya. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau positif. Nah, untuk arti sempit ini pernah contohnya adalah Calvinisme, ya. Calvinisme itu pernah dipraktikkan di Jerman pada masa Hitler, ya. Kemudian dalam arti luas, nasionalisme itu mengandung makna perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air, akan tetapi tidak memandang rendah bangsa lain, ya. Dalam mengadakan hubungan dengan negara lain, kita selalu mengutamakan kepentingan bangsa, ya, dan negara sendiri serta menempatkan negara lain sederajat dengan bangsa kita. Ya, itulah kenapa nasionalisme dalam arti luas itu dibilang positif, ya. Sedangkan yang dalam negatif tadi, kenapa dibilang negatif? Itu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Ya, itu dinamakan sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Nah, jadi dia memandang rendah bangsa lain, jadi itu termasuk dalam Calvinisme tadi, ya. Itu termasuk dalam hal negatif seperti itu. Nah, dalam nasionalisme yang dalam arti luas atau positif, nasionalisme itu berdasarkan pada Pancasila, tidak memandang rendah bangsa lain tadi, baik itu tentang nasionalisme, baik itu dalam nasionalisme, ya. Jadi itulah kenapa dia dikatakan positif. Nah, sekarang kita masuk pada poin patriotisme yang berasal dari kata patria yang berarti tanah air, ya. Kata patria itu berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme itu berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Kemudian, selain itu, patriotisme juga mengajarkan kepada setiap rakyat untuk selalu mencintai tanah air sebagai tempat berpijak, tempat hidup, dan mencari penghidupan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriotisme itu berarti sikap dan semangat yang sangat mencintai tanah air sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara. Seperti itu, ya. Nah, sikap ini umumnya muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme pada umumnya diartikan sama saja, ya nak. Jadi, bangsa Indonesia ini adalah bangsa patriot, ya. Sejarahnya itu sudah membuktikan bahwa kisah patriotisme di tanah air Indonesia ini, jiwa patriotismenya tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ya. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Nah, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Oke, sampai sini cukup paham ya. Kita lanjut kembali. Apa saja yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45? Oke. Yang pertama itu pro patria dan primus patrialis, yang artinya adalah mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, ada jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang kelima adalah jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, baik, itu semangat dari para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan dasar negara, ya.
Sekarang kita masuk pada poin komitmen. Nah, pada pendiri negara dalam perumusan dan penetapan dasar negara itu memiliki ciri-ciri komitmen pribadi, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, menumbuhkan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Nah, pendiri negara itu memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Ya. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa memiliki bangsa dan negara. Nah, adanya rasa memiliki terhadap bangsa itu terjadi pada para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila. Itu dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, itu karena nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri, ya. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Nah, semua itu merupakan nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia ya. Itu semua pun digali oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah. Nah, selalu semangat dan berjuang. Para pendiri negara itu selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan. Seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, para pendiri negara lainnya pun mengalami banyak cobaan dan tantangan ya. Sungguh perjuangan yang luar biasa pada sejarah pembentukan perumusan dan penetapan dasar negara ya. Contohnya dulu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu berkali-kali dipenjara oleh penjajah ya. Namun dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Oke, lanjut. Itu yang keempat, berupaya aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Nah, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya. Jadi di sini cita-cita negara adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, maksudnya di sini adalah melakukan pengorbanan ya. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara ya, yang memperjuangkan bangsa dan negaranya. Seperti itu. Jelas ya di sini. Kita lanjut. Kita lanjut pada nilai keteladanan. Nah, sebelum itu, Ibu akan membacakan tentang semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara pada saat itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita harus meneladani semangat dan komitmen para tokoh. Tanpa adanya semangat komitmen kebangsaan dalam sidang BPUPKI dan PPKI kemarin akan sulit menemukan mufakat dan kita juga tidak akan merdeka. Ya. Jadi sebagai satu bangsa tanpa adanya semangat dan komitmen kebangsaan itu, maka semangat dan komitmen kebangsaan harus diwujudkan dengan nyata, harus kita jalankan, harus kita laksanakan untuk terus menjaga Pancasila dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, jadi ada beberapa ya wujud nyata dari semangat dan komitmen kebangsaan. Yang pertama ada selalu waspada terhadap setiap gangguan yang merongrong Pancasila. Kemudian mengamalkan Pancasila dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada juga mengembangkan keteladanan pemimpin bangsa dalam mengamalkan Pancasila. Ada juga menghindari sikap negatif seperti chauvinisme, egoisme, hedonisme, kemudian fanatisme, dan lain-lainnya ya. Dan yang terakhir itu ada mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya. Oke, baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini cukup paham ya nak. Selain dari apa yang sudah Ibu sampaikan, masih banyak lagi komitmen dan semangat kebangsaan yang bisa kita ketahui dari para pendiri bangsa. Seperti misalnya di sini
kita menggunakan nilai keteladanan dari pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno. Ya, jadi Insinyur Soekarno itu dapat menemukan jiwa dan semangat ingin merdeka yang kuat. Ini menunjukkan juga nasionalisme dan patriotisme seorang Soekarno, kemudian idealisme kejuangan yang tinggi. Semua itu dapat kita lihat dalam sidang BPUPKI dan PPKI, secara khusus dalam sidang BPUPKI yang diawasi rapatnya oleh pemerintah Jepang, namun Bung Karno dan pendiri bangsa tetap berani dan percaya diri dalam menyiapkan Indonesia merdeka. Ya. Kemudian ada juga kita bisa ambil dari contoh keteladanan A.A. Maramis. Ya, jadi A.A. Maramis ini adalah satu-satunya orang yang beragama Kristen pada saat itu. Dalam panitia 9 yang ikut dalam merumuskan Piagam Jakarta sebagai ahli hukum, keberadaannya diperlukan juga dalam BPUPKI dan juga PPKI. Apa yang bisa kita pelajari coba dari seorang A.A. Maramis ini? Oke, yang bisa kita pelajari adalah dari sisi keberaniannya dan mengemukakan pendapat mewakili suara kelompok yang menurutnya pandangan umum sebagai kelompok minoritas, ya. Berani mewakili suara minoritas atau kita dapat belajar dari golongan agama yang bersedia sepakat dengan perubahan sila pertama pada saat itu ya. Jadi pada sila pertama Pancasila, Piagam Jakarta menjadi golongan agama, kita belajar mengenai kearifan dan kebijaksanaan. Nah, dari sana ada toleransi ya. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau memang ada hal atau penjelasan yang tidak jelas, mungkin kalian bisa bertanya kembali langsung kepada Ibu melalui WA pribadi ataupun WA grup ya. Jadi sebelum Ibu mengakhiri materi kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian screenshot bagian-bagian yang telah Ibu sampaikan dari materi ini ya, baik itu pengertian semangat dan komitmen, bentuk-bentuk semangat, hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45, kemudian bentuk-bentuk komitmen ya. Kemudian kalian kerjakan satu soal di buku latihan, itu berikan satu nilai-nilai keteladanan yang ada pada pendiri negara dalam perumusan dan penetapan dasar negara ya, selain dari Insinyur Soekarno dan A.A. Maramis ya. Jadi pendiri negara yang lainnya. Seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Kalau sudah paham, Ibu akhiri. Semoga materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.